secara langsung dari narasumber kami, tentunya yang berkompeten di bidang tersebut. Siapa lagi kalau bukan Kak Awan, selaku founder dari sekolah soft skill. Terus sebelum berlanjut ke acara inti, akan ada sambutan dari salah satu tim kami, Juragan COD, yaitu Kak Pipin. Kak Pipin, apakah sudah bergabung, Kak? Iya, sudah. Kedengaran suara saya, Mbak? Iya, kedengaran, Kak. Silakan, Kak. Bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Awan. Suara saya kedengaran ya kayaknya? Iya, kedengaran, Kak. Ya, sorry ini saya barangkali suaranya agak berisik karena masih di rumah agak ramai. Iya. Ya, mungkin nggak terlalu banyak yang mau saya sampaikan selaku saya mewakili dari Juragan COD, khususnya dari tim digital marketing. Dalam webinar kali ini, salah satu program dari kegiatan acara program kerja dari divisi kami kayak dengan harapan di tengah persaingan di tengah persaingan advertiser yang semakin banyak, kemudian persaingan bisnis yang semakin banyak, kemudian keluhan dari banyak customer kami yang mengeluhkan ketika sudah banyak lead yang masuk ketika beriklan, kemudian susah closingnya gitu. Kalau sekarang itu kan keluhannya banyak lead yang masuk tapi tingkat closingnya yang semakin kecil gitu. Makanya kita mengambil tema bagaimana dengan kesimpulan bagaimana meningkatkan closing rate supaya bisa lebih bagus gitu Kak Awan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara ini, yang mungkin masih banyak kekurangan ataupun masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kedepannya mudah-mudahan dari yang sudah kita selenggarakan pada malam hari ini bisa menjadi banyak yang bisa kita evaluasi ke depannya dan bisa menemani teman-teman dengan kelas-kelas atau webinar-webinar yang lain yang mungkin lebih bagus, lebih banyak sesuai kebutuhan dari teman-teman advertiser terutama. Mungkin itu aja Kak Awan dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili dari Juragan COD. Banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mas Muhammad telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya, langsung ke intinya aja ya Kak. Ini untuk menghemat waktu juga. Apakah kawan sudah bergabung? Untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu kita sambut kawan. Halo Kak. Yes, hello. Halo Kak. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, so far so good. Bisa dimulai aja Kak untuk acaranya. Oke, thank you Mbak Nada sama tadi Mas Fat Muhammad ya atas sambutan hangatnya. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Awan dari Jogja. Dan malam hari ini diberi kesempatan nih sama teman-teman di Juragan COD buat share sedikit pengalaman tentang closing ya sama follow up customer. Karena katanya tadi itu wah banyak nih. Leadnya udah banyak tapi nggak ada yang beli-beli gitu ya. Atau udah beli nggak repeat order. Tapi
Saya nggak tahu di sini teman-teman, rekan-rekan semuanya sekarang ini jualan apa, gimana? Karena kalau kita bicara tentang apa ya, customer ini apalagi di industri bisnis cukup luas dan bisa jadi produk yang berbeda, konsepnya berbeda, platform yang beda, polanya berbeda, dan bisa jadi mungkin orangnya beda, bisa beda juga gitu ya prakteknya. Tapi mungkin saya share sedikit tentang konsepnya karena pada akhirnya eh apa ya, keterampilan atau skill itu hanya bisa diasah dengan pengulangan. Jadi apa yang saya sampaikan semoga ini bisa menjadi nilai tambah, semoga ini bisa jadi pelengkap ya apa yang mungkin sudah rekan-rekan semua di sini praktekkan selama ini. Tapi ya tentu ya ini bukan kunci utama untuk menjadi apa ya omset banyak nggak. Saya pikir kita bisa belajar dari mana aja dan terus bertumbuh karena apalagi di platform digital setiap harinya itu ada perubahan dan pertumbuhan. Kita juga sebagai manusia harus juga bertumbuh. Tapi sebelum itu saya izin share screen ya buat teman-teman. Ini sebelumnya salam kenal dulu ya. Saya biasa dipanggil Awan, tapi nama lengkapnya saya Kurniawan Agung Pradana. Nah, bagi yang mungkin beberapa di sini ada yang follow saya nggak di Instagram ya? Kayaknya nggak ada ya. Oke, saya dari Jogja, cuman saya lahir di tanah Sulawesi, teman-teman. Saya merantau ke Yogyakarta ketika awal kuliah. Cuman memang dari awal kuliah saya udah bukan tertarik bisnis ya, lebih tepat untuk bertahan hidup tidak ada opsi lain selain untuk memulai bisnis. Kiriman pas-pasan, orang tua PNS, adik ada banyak di rumah dengan kondisi seperti itu, akhirnya ada seorang teman yang mengajak kita untuk bermitra. Di situ awal mula perjalanan saya di dunia bisnis. Ya, ya namanya mahasiswa baru ya, anak muda baru lulus sekolah, melihat sebuah industri, jadi semua pasti optimis dengan kepercayaan diri dan alhamdulillah setahun gak ada hasil. Nah, di situ ya bukan nggak ada hasil sih, ada ya, tapi tidak sesuai yang diharapin. Nah, cuman di kondisi seperti itu mungkin banyak yang menyerah ya. Akhirnya mundur atau udah deh kerja aja gua deh gitu. Tapi saya dan beberapa rekan-rekan kita pikir ya S1 aja harus 4 tahun. Masa bisnis kita menyerah dalam setahun. Kita tekunin lagi, kita lanjutin lagi dan alhamdulillah sekarang saya masuk di tahun ke-12 sebagai seorang entrepreneur ya. Bukan berarti saya yang paling makan garam juga. Saya pikir banyak pendatang-pendatang baru yang punya inovasi dan kreativitas. Tapi saya mungkin termasuk golongan orang-orang yang gak apa ya. Saya orangnya punya banyak kreasi dan inovasi, tapi saya percaya bahwa konsep bisnis itu tidak pernah berubah. Ya, jadi konsep dasarnya itu ya gitu-gitu aja gitu. Konsep dasar gitu-gitu aja dan di balik semua kecanggihan teknologi, strategi-strategi branding, marketing atau apapun itu, ini satu konsep atau satu pemahaman yang saya dari satu video dulu, tapi videonya ini apa ya benar-benar berapa ya di saya itu benar-benar kayak merasuk gitu. Ini kata-katanya saya nggak tahu Gary V yang ngomong atau siapa waktu itu dia bilang eh apa ya? Saya nggak peduli bisnis kamu sebagus apa, saya nggak peduli produk kamu sehebat apa, saya nggak peduli marketingmu sekeren apa. Kalau kamu nggak ngerti manusia, kamu nggak ngerti bisnis. Itu keren banget buat saya. Karena at the end of the day, pada akhirnya yang kita ajak interaksi itu bukan Instagram, tapi manusia di balik Instagram. Bukan kita nggak COD sama uangnya, tapi orang yang ngasih uangnya. Nah, jadi itu mungkin satu konsep dasar yang saya pikir iya ya. Pada akhirnya mau kita pakai media apapun, konsep apapun, kalau kita nggak ngerti orang di balik itu, kita nggak bisa. Itu ya. Oke, teman-teman semuanya, setelah saya paham hal itu, alhamdulillah ya, saya mulai tekunin bisnis sama rekan-rekan saya. Saat ini sudah ada, saya baru cek di aplikasi tadi 22.000 ya mitra usaha. Ya nggak aktif semua, customer ada reseller juga, cuman paling mungkin sekitar 2.000-an. Dan alhamdulillah udah ini di hampir 20 kota saat ini ya, rekan-rekan reseller sama mitra saya, dan alhamdulillah udah mungkin 22 kota ya. Saya dikasih kesempatan untuk sharing, berbagi dan ngisi pelatihan. Ya,
Ini saya bukan niat pengen pamer, enggak ya. Maksudnya saya pengen nunjukin aja bahwa yang saya sampaikan udah banyak yang praktekin. Jadi kalau insya Allah ini berdasarkan pengalaman pribadi, ya berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi mungkin bisa jadi nyambung, tapi kalau memang Mas saya kayaknya nggak sepakat deh, ya nggak masalah gitu. Ini semua kan kita subjektif, oke? Oke, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Pertama, oh ya ini Instagram saya bagi yang belum follow, nggak usah follow ya. Saya nggak butuh follower, saya butuhnya omset. Ya ini Instagram saya sarjana.jutawan ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum sebelum memulai masuk ke teknik-teknik, mungkin tips-tips ya kalau dalam closing sama follow up, ini ada satu paradigma yang menarik gitu. Yang ini bisa benar-benar ngerubah berbagai aspek gitu. Ada orang-orang yang ketika memulai usaha itu orientasinya ke duit. Bukan sebagian ya, sepertinya hampir semua orang yang pengen bisnis at the end of the day pengennya ya gue pengen profit gitu. Ya kalau pengen cuma sekedar bahagia ya berarti jadi relawan kan. Tapi kalau kita pengen bisnis pasti akhirnya kita pengen profit dan itu nggak salah ya. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya kita sebut di paradigma umum. Jadi kerangka berpikirnya seperti orang-orang umum yang nggak dapat kerja ya bisnis gitu. Ketika dapat kerja kadang bisnis ditinggal. Dan nggak masalah gitu, kita barter tenaga waktu dan pikiran kita untuk uang. Ya, selama kita niatnya ikhlas, bantu orang, dan produk bermanfaat, yang kita lakukan halal dan legal, nggak masalah. Tapi, ini agak berbeda dengan kerangka berpikirnya orang-orang yang sukses. Jadi orang-orang yang kita katakan, ini bukan sukses individu ya, artinya stereotip sukses yang gede gitu. Maksudnya secara umum, oh ini orang sukses nih, ibarat kayak gitu. Ya. Karena kalau kita lihat dari secara subjektif, kita bisa makan bersama keluarga, bisa bangun pagi dengan kondisi sehat, itu udah sukses lah. Ya, lebih baik dari hari kemarin udah sukses. Tapi kita anggap ini orang-orang yang sukses di atas rata-rata. Nah, itu kerangka berpikirnya agak berbeda. Kerangka berpikirnya orang-orang yang di mana? Yang di orang-orang yang dalam tanda kutip katanya sukses, itu orang-orang kerangka berpikirnya berbeda. Ini bukan sekedar banyak uang ya, yang benar-benar dia sejahtera hidupnya gitu. Itu orang-orang yang konsentrasinya dia bekerja, barter tenaga dan waktu pikirannya untuk membangun yang namanya aset. Jadi orientasinya bukan uang, tapi aset. Nah, uangnya didapat ketika asetnya sudah terbentuk. Nah, ini menarik ya. Ini menarik, karena banyak yang bilang, ngapain bangun gede-gede itu kayak perusahaan-perusahaan gede, profitnya dikit gitu. Karena orientasinya mereka bukan ke profit aja mungkin. Dia bakar-bakar uang, ada yang kayak gitu kan. Karena visinya lebih jauh dibanding mungkin orang-orang kita yang sekedar, emang nih kalau rugi gitu kan. Karena orientasinya ke aset. Yang mereka bangun adalah untuk jangka panjang, mungkin bukan untuk hidupnya aja, mungkin untuk 7 turunan. Ya mereka tidak sedang membangun warung di samping rumah, mereka sedang membangun perusahaan seperti Ford atau mungkin Honda yang memang bertahun-tahun berkembang besar. Nah, ya mungkin kita nggak berharap bisa sebesar itu juga ya, tapi orientasinya adalah aset. Enaknya apa? Ketika asetnya sudah jadi ya dan terbentuk, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan ya, dan bisa kita katakan ini penghasilan pasif ketika sistem dalam bisnis sudah berjalan. Nah, ini serunya nih. Kalau saya bilang ya serunya apa? Ini kelihatannya sederhana ya, kerja buat duit, kerja bangun aset untuk penghasilan. Tapi dampaknya gede banget. Misalnya ada orang buka warung, dapat profit. Terus dikit gitu kan. Akhirnya dia apa yang dilakuin? Udah deh, ini yang sering dilakukan sama teman-teman saya. Udah deh kayak jualan yang lain lagi. Akhirnya dia jual 2 barang. Akhirnya dia nyambi juga kerja di satu tempat. Tapi satu hari itu dia serabutan apapun. Sama dia apa aja dijual. Dan gak masalah sebenarnya. Tapi kalau seperti itu, ya kapan istirahatnya? Nah beda dengan orang yang fokusnya membangun aset. Ketika asetnya udah jadi, dia bangun aset-aset yang lain. Aset jadi bangun aset yang lain. Akhirnya apa? Orang lihatnya, ini kayak hoki banget ya. Enggak, beda pola aja. Ini yang sering dikatakan orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Sebenarnya bukan karena dia lebih beruntung punya privilege dibanding yang lain, cuman konsep berpikirnya aja berbeda. Gitu. Makanya untuk yang hadir malam hari ini, sebelum kita masuk teknis nih ya, sebelum kita masuk ke how to-nya, nah kita harus bikin kerangkanya dulu nih. Kira-kira bisnis yang lagi kita bangun, apakah cuma menghasilkan uang atau bisa menjadi aset?
Ya, mungkin saat ini belum jadi aset, tapi ke depannya apakah mau jadi aset? Nah, karena teman-teman semuanya, omset yang kita dapatkan itu bukan aset. Saya nggak peduli omset Anda mau berapa. Saya punya rekan-rekan yang bisa jualan satu hari itu sampai satu hari lagi. Sebulan tuh sampai 100 juta sendirian loh. Ya, bahkan kalau kita lihat ada yang di TikTok kemarin sampai satu kali live 1,2 miliar ya. Keren banget gitu ya. Tapi sekali lagi, omset bukan aset. Omset bisa jadi profit, tapi bukan aset. Nah, apa yang jadi aset kita? Ya, manusia. Ya, manusia bisa jadi mungkin ya kalau keren-kerennya aset itu kan kayak sekarang kayak saham, hotel gitu gitu itu bisa jadi aset gitu ya. Emas, properti itu aset. Tapi dalam dunia bisnis, ya orang yang kita bangun dan satunya customer. Yang bikin Coca-Cola sampai detik ini masih ada karena orang beli terus. Yang bikin Honda sampai sekarang masih ada karena orang beli terus. Nah, jadi customer itu adalah aset kita. Jadi customer bukan raja. Jauh lebih berharga daripada raja, yaitu aset. Ya, customer itu yang bikin kita bisa tidur siang malam tanpa mikir uang. Karena mereka butuh barang kita dan mereka loyal sama kita. Nah, jadi ketika teman-teman sudah punya kerangka berpikir seperti ini, harusnya apa ya? Kita melihat orang itu berbeda. Ketika dikomplain sama customer kita senang gitu. Kenapa? Oh, aset kita ini bertumbuh nantinya nih kalau kita bina dengan baik. Gitu loh. Jadi ketika kita dapat satu customer, dia mau beli sekecil apapun nggak masalah karena bisa jadi itu cuman pembelian pertama. Kita nggak tahu pembelian ke-100-nya bisa kapan. Gitu. Bahkan ketika orang nggak beli pun, kita it's okay. Dengan bangun hubungan yang baik bisa jadi mungkin 2-3 tahun ke depan dia jadi pelanggan yang loyal atau mungkin bisa jadi dia nggak butuh. Kan kita kesel tuh ketika ada yang nanya banyak kita jelasin habis-habisan kita jelasin, nggak beli. Kan kesel banget ya kayak gitu ya. Nah, kalau orientasinya cuman nggak profit nih, nggak omset nih. Ya udah kita menyerah ya, malah kita maki-maki lah atau mungkin paling tidak di hati kita kesel gitu. Tapi kalau kita orientasinya jangka panjang, ada orang nanya-nanya kita jelasin dengan baik gini nggak beli, kita alhamdulillah siapa tahu dengan kita edukasi sekarang mungkin dia bisa jadi akan ngomong sama saudara-saudaranya, kalau beli ini barang sama ini aja, kemarin aku beli tapi nggak butuh, kamu beli sama situ aja, bagus kok pelayanannya. Nah, banyak yang seperti itu kalau orientasinya adalah ke aset, teman-teman. Nah, kita masuk ke teknis, teman-teman. Ya, kita bicara customer adalah aset. Nah, Pak, customer-nya aja belum ada, Pak. Ini dia nih. Nah, gimana caranya? Ya, kalau dulu ya, zaman-zaman saya ngajarin awal-awal pandemi ya, teman-teman saya itu kan mereka bangun reseller gitu ya. Reseller. Kalau reseller tuh gampang banget, teman-teman. Gampang banget. Ya, ini mungkin ngalamin ya, yang udah mulai bisnis atau jualan sejak awal pandemi, itu ngerti banget penjualan online tuh gila-gilaan. Rekan-rekan saya aja itu dia mau punya kontak cuma 100, 1000 itu dia posting status aja, udah yang penting tiap hari posting status, pasti ada yang beli. Jaminan itu, pasti ada yang beli. Sampai saya punya rekan itu dia punya kontak di HP-nya 10.000 kontak. Kebayang nggak sih? 10.000 kontak karena sesederhana itu, posting-posting pasti ada yang beli. Ya Instagram juga sama, ada itu yang sampai follow to follow konsepnya dan lain-lain ya. Di marketplace juga sama, marketplace tuh dulu, sekarang semuanya tidak seperti ekspektasi, berbeda. Nah, karena pada akhirnya yang namanya platform itu naik turun. Ya, tapi satu ya, tadi seperti yang saya bilang di awal, ya platform boleh berubah, tapi manusianya sama. Jadi kita harus pahami adalah manusianya. Nah, ini konsep dari Schwartz 5, dari Joe Schwartz ya. Saya agak lupa nama lengkapnya. Pokoknya dia punya level awareness. Jadi ada 5 level kesadaran calon customer kita. Ya, dan ini kalau teman-teman bisa pahami 5 hal ini itu akan sangat membantu kita dalam berhubungan dengan calon customer. Atau bukan cuma customer, calon klien, calon mitra. Ini gampang banget ya. Nah, yang pertama adalah level unaware. Jadi ini orang-orang yang dia tuh nggak tahu dia punya masalah. Kita kembali ke yang ini dulu deh, yang paling yang aware ya. Kita tarik ke nomor 5 dulu. Ini jadi orang-orang yang udah nyoba produk kita, udah pernah bermitra atau join sama kita, dan dia udah ngertiin nasihatnya. Jadi dia udah tahu gitu. Kalau orang-orang kayak gini kan enak ya. Enak nih. Bro, ada promo, beli ya. Oke, gitu. Nah, beda cerita sama orang-orang yang belum pernah nyoba. Tapi dia udah tahu produknya. Ya, dia udah ngerti, dia lagi cari, cuman belum ketemu sama yang jual, itu aja. Nah, kalau ini gimana cara closingnya? Ya, menyesuaikan. Gak usah promosi produk, dia udah tahu. Kenapa lu harus beli sama gue? Itu aja jawabannya. Nah, ada juga yang udah tahu solusinya. Jadi dia punya problem, dia ngerti harus apa, tapi dia nggak tahu produknya.
ya dia nggak tahu mau milih apa nih. Misalnya dia asam urat gitu. Kalau saya kan di industri kesehatan, dia ada asam urat. Dia ngerti solusinya harus apa, tapi minum apa gitu, belum ngerti. Gitu. Nah kalau itu kita kasih fitur-fiturnya bisa, kelebihannya atau testimoninya. Ada juga, dia tahu masalah tapi nggak ngerti solusinya. Saya tuh pegel-pegel mas setiap habis kerja tuh. Saya tuh makan seafood tuh ini agak gimana ini ya. Tapi ya udahlah. Nah, kayak gitu. Ada dia punya masalah tapi nggak tahu solusinya. Nah, ada juga yang paling repot nih. Dan ini sering dihadapi sama mungkin 98% entrepreneur di Indonesia. Apa? Berhubungan sama orang-orang yang masalahnya aja dia nggak tahu. Ibarat orang lapar tapi nggak sadar dia lagi lapar. Bingung nggak sih itu? Nah, ini orang-orang yang repot nih. Karena ini paling repot. Kenapa? Kita harus tahu dulu dia punya masalah gitu loh. Kan ada misalnya orang kita jual skincare gitu dan orang-orang masalahnya dengan jerawat. Dan bagi dia mas jerawat bukan masalah. Pede-pede aja dia. Gitu kan kita harus itu kamu bingung. Atau enggak orang-orang yang suka begadang. Saya kan ada beberapa produk juga yang memang untuk menambah kualitas tidur karena herbal kan. Jadi kalau orang udah tahu aku nih begadang mas tapi mau tidur tuh nggak bisa. Nah itu dia udah di level problem aware. Dia tahu masalah tapi nggak tahu solusinya. Nah kayak solusinya gini bro. Gini. Nah kalau pengen butuh nutrisi tambahan minum ini aja nih. Nah enak tuh. Lah ada juga orang-orang yang bagi dia begadang nggak masalah. Suruh-suruh aja gitu. Anda mau tawarin produk apapun sama dia, mau semurah apapun, promo apapun, diskon seperti apa, mau Anda kasih voucher seperti apa, nggak bakal beli itu. Nah, karena problemnya adalah, karena kuncinya di orang pertama ini harus tahu masalahnya. Nah, jadi ketika Anda ketemu sama calon customer, dari media apapun, marketplace atau apapun itu, kuncinya di sini dulu. Gitu ya. Ini saya kurang tahu ya kalau marketplace atau landing page seperti apa ya. Tapi ini mungkin bisa membantu Anda untuk membangun hal itu. Kira-kira yang Anda hadapin ini dia di mana nih posisinya gitu ya. Karena jangan sampai kita udah promo gratis, dianya sendiri ya malah nggak nyambung gitu ya. Nah, terus apa yang disampaikan ketika kita ketemu sama orang-orang yang di posisi level kesadaran yang berbeda. Nah, orang-orang yang ada di unaware tadi, jadi dia ini masalahnya aja nggak sadar gitu dia punya problem. Nah, apa yang kita tunjukkan ya? Pertama, fakta dan survei. Tahu nggak sih gitu. Begadang itu nggak sehat loh. Riset di sini nunjukin kayak gini. Gitu. Ya, atau enggak kita tunjukin survei-survei atau fakta-fakta kemarin ada yang begadang mati langsung loh. Misalnya kayak gitu kan siapa tahu ada kan. Nah, jadi bahaya juga ternyata nih. Nah, atau mungkin ada yang punya produk-produk sejenis ya pasti ada ya hal-hal yang gini yang bikin sadar bahwa dia punya masalah. Gitu ya. Orang gendut nih misalnya. Mohon maaf ya, orang dia gemuk gitu. Kalau dia tidak punya kesadaran untuk diet, ngapain Anda jualin fitness? Ya kasih kesadaran dulu bahwa kamu itu berat badannya nggak ideal loh, nggak sehat. Ya makanya harus ya gitu ya. Nah jadi kasih tahu dulu bahwa lu punya masalah nih. Nah ada juga orang yang udah tahu masalahnya. Aku nih pengen diet nih sebenarnya nih, tapi gimana ya? Susah ya berhenti makan gitu. Nah kita kasih tips dan saran. Oh ya kamu pagi-pagi minum air putih, banyaknya air putih, atau enggak kamu usahakan olahraga kardio nih tiap hari gitu. Jalan nggak usah lari, jalan-jalan aja, kurangin duduknya. Ketika masuk di transportasi umum, jangan duduk berdiri biar ototnya tuh terbentuk dan lain-lain gitu. Nah kasih tips nih. Nah kalau orang-orang yang udah tahu solusi, dia udah di tempat gym, lagi pengen diet gitu kan. Nah, mungkin dia butuh produk, kamu udah gym lama tapi kayaknya nggak terbentuk. Iya ya, aku nih nggak tahu ya. Mungkin aku kenapa? Aku tuh tahu aku tuh makannya banyak tapi nggak ini. Mungkin penyerapannya kali ya. Oh iya, aku ada produk nih buat bantu penyerapannya. Namanya ini gitu. Nah, ada juga orang udah minum produk. Ya udah tahu produknya. Nah, dia udah minum gitu kan. Beli di mana? Di sini. Oh, beli sama aku aja. Misalnya kayak gitu. Ya kasih tahu nih manfaat, efek atau ada promo. Dan kalau dia udah pernah beli sama Anda, nah berarti kan dia udah ibarat hot market gitu. Apa yang disampaikan? Gak usah kasih survei, data, tips, saran, testimoni. Udah langsung bikin plan. Oke Mbak, mau beli yang paket berapa nih? Ya membership langsung atau mau coba dulu? Kalau membership kita bikin plannya gini, langsung open konsultasi. Gitu. Ya ini saya agak bisa spesifik ya karena saya nggak tahu produknya atau ininya. Anda bisa menyesuaikan lah karena
bisa jadi itu harus diuji coba gitu. Saya udah coba tapi nggak ngefek, ya ganti, ya. Jadi kita ini perlu try and error, tapi try and errornya nggak ngasal, sesuai dengan kesadaran orang-orangnya gitu ya. Nah, masalahnya teman-teman, ya kenapa banyak orang susah closing, nggak punya customer, karena ini, ya. Dia nggak tahu masalah calon pembelinya. Dia punya produknya, tapi dia nggak tahu masalahnya. Ya. Dan nggak bisa ngasih solusi kadang. Yang penting gua jualin lah. Yang penting kan kuantitas kan Pak. Yang penting promosi. Wah, nggak tahu solusinya. Promo, baru-baru iklan langsung promo-promo aja. Orang nggak ngerti itu apa lo jual gitu. Ya makanya sekarang yang Instagram isinya cuman promo produk-produk, nggak ada yang laku, nggak ada yang follow. Orang tuh follow-nya tips, orang tuh follow-nya teknis gitu-gitu. Karena orang butuh apa ya? Ya itu rata-rata tergantung levelnya sih ya. Kalau Anda fokusnya cuman ke promo, Anda cuman ngincar orang yang di level 4 dan 5 aja. Orang level 1, 2, 3 nggak kena. Yang dapat orang level 1, 2, 3 siapa? Ya orang-orang yang mau ngedukasi, orang-orang yang mau membangun hubungan gitu-gitu. Ya kan? Nah, ya. Ini repotnya nih ya, kalau nggak paham keunggulan produknya apa, ya ini intinya lebih murah lah. Ah, kalau kayak gitu repot. Kita perang harga terus nantinya. Ya dan ini juga repot nih, nggak bisa bangun kepercayaan. Gitu ya. Ya, udah beli nggak dibina hubungan. Nah, nanti ini semoga sedikit pengalaman dari saya bisa sedikit membantu teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman semuanya. Terus sebelum kita tadi ya? Tadi kan kita udah tahu tuh tentang ya level-level kesadaran customer-nya. Nah, pertanyaannya apa yang Anda jual? Ya, itu saya yakin udah ada ya. Kalau Anda sampai di sini ya teman-teman sampai di sini pasti udah ada yang dijual kan? Ya, pasti udah ada sesuatu yang dijual. Ya, entah produknya bagus apa enggak saya nggak tahu, tapi udah ada lah pastinya ya. Nah, pertanyaannya adalah Anda mau jual ke siapa? Nah, semua Pak, saya tawarin semuanya. Produk yang ditujukan untuk semua orang nggak akan dibeli sama siapapun. Nah, itu dia. Keren banget kata. Jadi Anda harus tahu niche atau ya Pak, orang spesifik yang mau Anda tawarin produk yang Anda punya. Ya. Nah, kalau bahasa online itu ideal customer gitu. Jadi kita udah punya bayangan orang-orang ini nih yang bakal beli barang kita nih gitu. Ya bisa skincare nih. Oh, berarti cewek-cewek jerawat misalnya gitu kalau skincare. Atau enggak misalnya diet, berarti orang-orang yang berat badannya kurang. Jadi kita udah punya bayangan ini. Nah, kalau bisa lebih spesifik. Ya, siapa mereka? Ya, saya dulu bersama teman-teman saya kita jual nutrisi peninggi badan. Ya, herbal dari Tiongkok. Nah, kalau kita nawarin sama semua orang, pertama, tidak semua orang butuh. Kedua, tidak semua orang pengen nambah tinggi gitu. Ada orang yang, saya kalau kecil imut kok Mas gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi kita tulis nih, siapa? Harus spesifik. Siapa ini orang-orang yang mau ditawarin? Gitu. Pertama sih problem apa yang mau diselesaikan ya. Jadi produk kita tuh bisa menyelesaikan masalah apa? Karena yang akan kita bedah masalahnya, bukan produknya. Masalahnya dulu kita bedah. Ya contoh nih, saya waktu itu jual peninggi badan. Problem apa yang mau diselesaikan? Orang mau masuk TNI, tapi tinggi badannya kurang. Nah, jelas tuh. Dia pengen nambah 5 cm untuk masuk standar untuk jadi Polri. Nah, siapa orang-orangnya? Tentunya calon-calon orang yang mau masuk Akmil. Calon-calon orang yang mau daftar jadi Polwan. Ya, spesifik. Hambatannya apa? Hambatannya pertama, dia nggak tahu caranya. Ya, dia butuh nutrisi tambahan. Hambatannya dia butuh cepet gitu dalam kurun waktu tertentu untuk nambah tinggi. Harapannya apa? Bisa nambah tinggi dalam waktu 1 minggu misalnya 5 cm. Nah, jadi tuh, itu adalah customer kita. Ya, terus nanti yang nggak ditawarin gimana Mas? Nanti kalau ada teman saya orang badannya pendek, tawarin nggak? Ya tawarin aja nggak apa-apa. Cuman kita punya satu spesifik ideal customer kita, gitu. Anda sadar nggak sih customer-customernya Honda sama Toyota tuh sama-sama beli motor, tapi beda, benar nggak? Orang-orang, contoh nih, orang-orang yang beli Toyota atau Suzuki biasanya itu lebih mikir ke mesinnya. Yang penting mesinnya awet lah gitu. Tapi orang-orang yang beli Honda biasanya lebih ke nyamannya gitu. Gampang dijual lah, gampang bensin, lebih hemat gitu. Jadi ideal customer-nya Honda sama Suzuki itu beda. Bahkan di marketplace aja yang belanja di Shopee sama Tokopedia itu beda karakternya. Ya, apalagi yang belanja di Lazada jauh beda. Yang di Alibaba beda lagi. Gitu. Nah, jadi Anda harus tahu ideal customer Anda yang Anda memang
tahu masalahnya apa, dia siapa, hambatan problemnya apa yang mau dia selesaikan, dan harapannya tuh apa. Gitu ya. Makanya ada teman-teman saya bilang, ih lu jualan impian lu ya. Ya memang, kita nggak jual produk, kita jual harapan yang pengen dicapai sama calon customer kita. Gitu ya. Orang ke rumah sakit karena pengen sembuh. Ya rumah sakit nggak pernah jualan alat gitu. Alat kita paling canggih, enggak. Lu pengen sembuh nggak? Kesini gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah dapat jawabannya, ya ini sebenarnya ini butuh waktu lama ya buat ngisi ini, tapi Anda bisa latihan sendiri nanti di kamar ya. Nah, kalau udah tahu, baru nih ada 5 jurus menarik ya, dari Pak Tung Desem Waringin di bukunya Marketing Revolution. Ada yang pernah baca? Ini bagus banget bukunya. Nah, beliau bilang ini ada 5 jurus yang bisa Anda pakai biar Anda bisa ini apa ya? Kalau bisa pasti closing gitu ya. Tapi dengan syarat produk dan jasanya harus bagus dan bermanfaat. Ya kuncinya bagus, bermanfaat gitu ya. Bukan produk-produk manipulatif atau produk-produk ya yang gitu-gitu lah, tapi memang bagus dan bermanfaat ya. Oke. Nah, jurus pertama nih. Anda buat penawaran yang menarik. Ya, yang menarik gitu. Jadi orang tuh lihat, wow gitu. Makanya kenapa orang suka banget diskon, diskon gitu. Ya. Ya, yang menarik itu nggak harus diskon ya. Jadi penawaran harus menarik, entah secara visual, entah secara karena menarik ini kan sangat subjektif ya. Yang menarik buat orang Manado beda sama yang bikin menarik orang Makassar, apalagi sama orang Medan, orang Sunda. Nah, ideal customer Anda ini apa yang buat dia tertarik itu? Entah visual yang bagus kah atau dengan apa adanya gambar barangnya? Nah, Anda harus tahu tuh, penawarannya harus menarik. Ya. Nah, contohnya nih ya, ini barangnya apa, untuk ini, dan itu harus jelas. Nah, yang kedua, bisa dipercaya. Ya, biasanya kalau bisa dipercaya itu garansi uang kembali. Itu ini banyak yang pakai juga ya. Tapi kalau produk Anda konsumtif, jangan garansi uang kembali. Dia minum nggak bisa balikin duit. Kalau barang, mungkin masih bisa tuh. Tapi kalau konsumtif, jangan. Nah, terus testimoni nih. Testimoni itu udah ampuh banget ya. Apalagi kalau testimoninya video. Bahkan saya bilang ya, testimoni customer itu lebih berdampak dibanding video endorse. Zaman sekarang. Beneran tuh. Ya, Anda boleh coba. Ya, bukan berarti jangan endorse. Ya, silakan kalau Anda mau. Cuman saya tipikal orang yang nggak pernah endorse. Karena yang endorse diri saya sendiri gitu. Ya, saya jadi bintang iklan untuk produk saya sendiri gitu. Ngapain saya bayar orang kan? Sekarang kan orang bisa, dalam tanda kutip ya, semua orang sekarang bisa jadi artis gitu dengan follower yang banyak. Ngapain kita bayar orang kan kalau kita bisa jadi influencernya gitu. Nah, testimoni ya, testimoni itu sangat mahal ya, sangat mahal sekali. 1, 2 kasar, bukan sekedar kayak screenshotan, enggak. Kalau bisa malah video. Bahkan testimoni before, after, dan proses. Wah, itu itu orang langsung wow gitu, langsung believe banget itu. Ya. Nah, jadi gimana setelah penawaran yang menarik, ya harus bisa dipercaya. Ya. Udah bagus sih visualnya, promonya keren, tapi nggak ada testimoninya, orang curiga. Anda beli barang di marketplace aja, kalau nggak ada reviewnya, Anda, ini bener nggak sih? Gitu kan? Anda beli barang di Instagram, nggak ada yang komen-komen, bener nggak sih? Gitu. Nah, masalahnya gimana Mas? Kan belum ada yang beli nih. Ya, Anda cobain dulu dong. Atau misalnya dari keluarga Anda gitu, testimoni dari saudara-saudara ya, bisa juga. Nah, yang ketiga, penyampaiannya harus tepat. Ya, penyampaian yang tepat ini contoh misalnya perbandingan ya, harus apple to apple. Gitu. Kita nggak bisa bandingin skincare dengan motor, nggak nyambung dong, gitu ya. Mas ngapain beli motor? Mending skincarean aja. Lah nggak nyambung. Ya kan? Nggak nyambung gitu. Nah, jadi harus apple to apple. Apa yang Anda punya? Biasanya kan kita pasti punya kompetitor ya. Nah, kita bandingin sama kompetitor. Tapi tujuannya bukan ngejelek-jelekin. Ya meskipun itu ngefek juga sih untuk beberapa orang. Apa yang beli itu mending beli ini gitu. Tapi kalau saya, ya saya bilang barang lain juga bagus. Cuman kelebihannya kita, kelebihannya barang saya, set gitu. Itu lebih sopan ya dan lebih bisa diterima. Nah, jadi penyampaiannya harus tepat ya. Kalau misalnya Anda bikin kontennya kayak gimana nih? Bikin story-nya kayak gimana? Jadi delivery-nya, jadi nggak penting isinya kadang. Ya isinya tuh kayak apa ya? Kayak ya penting sih isinya. Ya, cuman kayak riset misalnya. Kemarin saya tuh ada riset ya. Riset bahwa dari 1,4 juta. Jadi kemarin tuh ada berita keren banget. Berita itu
Indonesia jadi juara 1, negara nomor 1. Jadi ya juara negara nomor 1 di ASEAN. Itu keren banget ya, keren. Terus saya nunjukin tuh video kedua, muka kecewa kenapa? Juara 1 dengan warga yang termager. Ya, nggak jadi keren gitu. Nah, delivery-nya harus bagus gitu ya. Nah, jadi apa ya, penyampaiannya harus tepat. Apalagi ketika Anda berhubungan langsung sama customer. Ya. Jadi ada yang namanya people skill. People skill ini yang buat saya sama rekan-rekan saya jadi konsentrasi utama. Karena kita nggak fokus di branding itu udah lah buat bagus-bagus, tapi karena ya produk-produk saya saat ini ya, itu produk-produk yang bukan puluhan ribu ya, saya jual produknya itu jutaan. Ya closingnya 2 juta, 8 juta. Jadi nggak mungkin pakai media sosial. Nggak mungkin pakai marketplace. Jadi kita harus ketemu sama customer, minimal video callan, dan karena closingnya segitu gitu. Bahkan beberapa rekan closing sampai puluhan juta. Jadi kita butuh people skill. People skill itu apa? People skill skill, kemampuan khusus untuk membangun koneksi hubungan sama orang. Contoh ketika ada video call. Nah, video call itu sapaan pertama tuh penting. Kita video call, atau nggak usah video call nih, kita ketemu klien gitu kan. Kalau kita baru ketemu gimana harusnya? Ramah, betul nggak? Tadi mungkin kita lagi mager gitu kan. Mas, mas, duduk aja mas. Orang tuh udah nggak excited, siapa sih ini orang. Tapi kalau kita baru ketemu nih, halo mas, gimana kabarnya, suruh banget, gitu. Ini buat orang-orang non marketing agak nggak suka. Kenapa? Fake banget sih lu gitu. Kita bukannya fake, Nabi aja nyuruh kita ramah sama semua orang kan. Bukan berarti kita fake, berarti kita, karena keuntungannya bukan untuk kita, mikirnya untuk dia. Kita ramah buat dia, biar dia lebih open, lebih terbuka dengan problemnya. Kalau nggak beli karena kenapa, otomatis kita harus ya ramah tadi. Ya keramahan itu butuh people skill. Bahkan kalau rekan-rekan saya itu agak spesifik, harus tahu karakter orangnya. Ya, di personality plus itu ada melankolis, koleris, dan itu membantu kita untuk closing. Orang-orang yang koleris, orang-orang yang keras orangnya gitu, itu dia dikasih tau nggak mau. Itu gampang closingnya, apa tinggal Pak, ibu itu aja beli, masa bapak nggak beli, bapak kayak gini pasti ada uangnya nih. Gitu, masa mana yang beli? Itu Pak beli Pak, wah beli juga dia, tinggal disaing-saingin gitu. Ada juga orang-orang yang sanguin, orang-orangnya rame, ada dia seru, pasti punya teman-teman seperti itu. Itu Anda nggak bisa ngejelasin terlalu spesifik produknya, Mas. Fitur produk kita gini-gini. Kalau kamu udah nggak. Bro, nih ada barang bagus buat lo. Ini kalau lu pakai, jadi pusat perhatian sekelas tuh. Beneran, coba pakai, diliatin kan. Beli tuh dia langsung itu. Orang-orang sanguin, jadi pusat perhatian. Ada orang-orang sebaliknya melankolis, nggak suka jadi pusat perhatian, pemikir. Orang-orang kayak gini, nggak usah dikasih visual yang bagus, ajak mikir aja, Mas. Menurut Masnya nih, kalau beli ini rugi nggak? Rugi. Kenapa bisa rugi? Ajak mikir, tukar arah. Nah, kalau Mas beli ini keuntungannya. Set. Jangka panjangnya Mas, set. Dia mikir tuh. Bener ya. Nah, itu orang-orang melankolis. Ada juga orang-orang yang terakhir, plekmatis. Ini orang-orang harus dituntun. Dia nggak bisa menentukan pilihan. Minat sih, tapi beli yang mana ya? Ini apa? Ini lama sekali mikirnya. Udah, kita yang bantu dia nentuin arah. Mas, orang kayak gimana? Saran saya ini bagusan ini. Kalau ini sih nggak terlalu ya bagusnya. Jadi itu 4 karakter ya. Ada juga orang audiotik, orang visual. Ini bener-bener ilmu, kalau saya bilang ilmu manusia ya. Nah, dan ini juga kepake di media sosial. Bisa tuh Anda audiensnya orang-orang seperti apa ya. Nah, orang-orang yang aktif kinestetik di luar kah, orang-orang yang sukanya visual, atau orang-orang yang sukanya audiotik ya. Mas, kok ribet banget ya? Sebenarnya nggak ribet. Cuman masalahnya ketika sekolah kita nggak pernah diajarin, itu aja ya. Kalau dari SD kita diajarin marketing sih, karena kita udah tajir semua nih ya. Nah, pertama harus menarik, kedua bisa dipercaya, dan ketiga penyampaiannya tepat. Dan yang keempat, nah ini nih, target marketnya harus tepat. Gitu ya. Ini pentingnya tadi kita tahu 5 level awareness. Ya, secara geografik, psikologi. Jadi kita harus tahu nih, orang ini benar-benar butuh dan mau. Bukan sekedar dia butuh sih, tapi nggak mau. Nah, kita harus pastikan benar-benar itu. Karena jangan sampai kita habiskan waktu kita buat orang-orang yang cuman kepo, tapi dia nggak butuh. Nah, jadi harus tahu tadi, ideal customer-nya kita seperti apa. Jadi kita nggak terlalu habisin waktu untuk mungkin bikin konten, closing, presentasi, follow up. Memang orang-orang yang memang nggak butuh. Gitu. Dan yang kelima, yang terakhir, ini yang sering dipakai gitu ya. Semua orang sepikir tahu ilmu ini ya, yaitu hukum keterbatasan. Tapi ingat ya teman-teman ya, rekan-rekan, ini level ke-5.
Hukum keterbatasan ini nggak bisa dipakai buat orang yang nggak butuh. Mas, kalau nggak beli hari ini rugi. Dalam hati dia, lah gue nggak butuh. Gitu. Ini harus dia penawaran harus menarik dulu, harus bisa dipercaya dengan testimoni dan lain-lainnya. Anda juga penyampaiannya tepat, bagus, Anda bisa mengerti dia, bisa bikin koneksi, dan apa tadi yang nomor 4 saya agak lupa. Ya, dan targetnya udah tepat nih. Ya kan? Dia udah mikir nih, beli nggak? Ya, baru nih, jeger. Kalau beli hari ini, Mas ini sisa, gitu ya. Nah, Anda bisa pakai hukum keterbatasan. Hukum keterbatasan itu banyak kayak voucher, diskon, promo, limited edition atau sejenisnya lah. Banyak yang seperti itu ya. Nah, jadi ini sebuah langkah jurus terakhir buat orang-orang untuk menjawab kenapa saya harus beli sekarang. Gitu. Ya, tapi nggak ada uangnya. Mungkin Anda bisa pakai konsep DP atau tanda jadi atau apa gitulah ya. Nah, ini 5 level 5 jurus ya kalau dari itu. Sebenarnya ada banyak sekali ya. Bahkan setiap entrepreneur atau trainer tuh biasanya tekniknya beda-beda. Cuman kalau saya sih ya udah kita pakai yang mana yang kita bisa pakai kita pakai. Nah, kalau saya sama teknik-teknik ini sangat berdampak sekali. Karena saya close-nya produk-produk jutaan kali ya. Kalau mungkin produk-produk mungkin ecer yang harganya mungkin 10-20 ribu, saya pikir ini nggak kepake-pake banget sih. Anda bisa pakai sampai langkah keempat, 5 itu mungkin bisa ya. Tapi saya pikir semua produk bisa. Tapi akan lebih berdampak kalau Anda closing gede. Ini, wah itu kepuasan itu, saya punya rekan yang kemarin dia telepon ya. Sekali telepon tuh dia, kan kita ada salah satu produk nutrisi juga untuk bantu peninggi badan. Itu dia closing langsung 8 juta untuk paket 3 bulan dia konsumsi. Itu, kepuasannya itu udah kayak juara olimpiade tuh teman-teman ya. Nah, teman-teman itu mungkin tentang seputar untuk closing ya. Ya, kalau saya sih tipikal closing ini yang penting bukan 1000 jurus kita pakai, tapi 1 jurus yang kita latih sampai jadi. Nah, kalau katanya Bruce Lee itu kan, dia lebih takut sama orang yang latihan 1 jurus 1000 kali dibanding 1000 jurus 1 kali. Nah, jadi bukan kita nguasain semua kemampuan, tapi apa 1 skill yang memang ini punya dampak dan itu yang kita kuasain. Nah, dan saya pikir ini salah satu skill yang benar-benar kepake sih, 5 jurus tadi itu. Nah, ketika Anda udah punya customer, biasanya orang tuh udah selesai. Akhirnya ada yang beli, alhamdulillah beres, sekian. Nah, PR kita, rekan-rekan semuanya, nggak sampai di situ. Kalau kita bicara aset, itu bagaimana pembeli jadi pelanggan. Jadi nggak cuma sebatas kita beli selesai, gimana dia jadi pelanggan. Dan itu pekerjaan yang berbeda, ya. Closing doang sampai level awareness selesai, jadi pembeli dia. Tapi gimana dia jadi pelanggan. Untuk jadi seorang pelanggan, nah ini butuh yang namanya follow up. Ya, butuh hubungan jangka panjang. Ya banyak banget tuh rekan-rekan saya itu ketika udah beli selesai. Kenapa? Kalau dia tanya lagi takut komplain. Itu yang paling ditakut sama semua entrepreneur. Nah kalau saya paling senang dikomplain. Kenapa? Kalau dia komplain berarti dia make. Ya nggak komplain kadang nggak make. Itu yang ngapain kan capek banget kita cari yang baru-baru terus. Mending yang udah make kerasa, siapa tahu bisa closing lagi gitu kan. Kalau dia komplain, Mas mending tambah ini, dia beli lagi lah gitu. Bahkan kalau Anda produknya banyak ya, Anda bisa closing 5-10 produk yang berbeda dengan follow up jangka panjang itu. Nah, ada beberapa tips, sebenarnya tidak ada teknik khusus untuk follow up ya. Mungkin ada yang pakai email marketing, ada yang pakai story, ada yang pakai macam-macam. Kalau saya kemarin itu, ketika saya beli mobil di Mitsubishi itu keren banget dia follow up-nya itu. Kita udah tanda jadi nih. Cuman waktu itu saya beli 1 unit expander itu indennya lama. Berbulan-bulan. Ya, kalau yang anak-anak mobil pasti tahu nih, itu indennya lama sekali di tahun 2017 akhir. Nah, untuk follow up biar kita ini nggak tarik tanda jadinya, itu keren banget follow up-nya. Dia sampai bikin dinner untuk test drive expander. Jadi semua itu tuh ditraktir di hotel bintang 5 itu banyak sekali ya, dikasih ada konser, konsernya penyanyi dangdut kemarin kita diundang tuh. Dangdut di situ, terus ada test drive. Jadi buat apa? Buat biar kita nanti jadi beli gitu. Ya. Nah, jadi itu PR-nya kita selesai. Nah, ini sebenarnya tugasnya marketing ya. Tapi kalau marketingnya kalau kita kan rata-rata ya kita dulu gitu yang harus ngelakuin, karena yang ngajarin marketing kalau bukan kita siapa. Nah, jadi tidak ada satu teknik khusus untuk follow up karena semuanya ini apa ya? Kalau kata rekan saya dari Semarang tuh follow up itu BH plus CD. BH plus CD. Apa? BH itu bina hubungan.
Yang CD itu cari dream. Nah, jadi ketika kita follow up itu, end goal-nya itu membangun hubungan yang baik. Ya, karena koneksi ini yang bikin orang loyal. Yang kedua, cari dream. Apa yang memang dia ini kejar, apa yang bikin dia ini tergerak. Nah, gitu. Apa yang bikin dia tuh pengen gitu-gitu ya. Tapi yang nomor satu adalah membangun hubungan. Hubungannya baik. Karena kita aja nih kalau beli barang ke toko atau ke pasar, kita pasti beli di tempat yang memang kita familiar gitu. Di situ aja tuh makan di situ aja udah pernah makan di situ gitu. Ya, jarang banget kita beli di satu tempat nyoba-nyoba ya. Mungkin ada yang kayak gitu, tapi seringkali kalau kita pengen lagi mager ya beli tempat yang udah familiar. Nah, sama tuh. Ada rekan saya itu keluarga saya itu di Sulawesi, banyak banget tuh. Di sana ada sih distributor kita juga, rekan-rekan kompetitor di sana. Tapi kalau dia beli barang, belinya sama saya. Padahal saya di Jogja. Kenapa? Ya udah keluarga, udah hubungan baik. Bahkan saya bina hubungan bukan sekedar satu kali transaksi, gitu. Nah, jadi end goal-nya membangun hubungan. Dan ini sedikit tips-tipsnya ya buat rekan-rekan. Ini bisa apa ya? Ketika habis beli atau sekedar minat, Anda teman-teman bisa follow up. Ya, kirim dengan informasi, email, chat, atau telepon. Yang kedua, ucapan terima kasih. Itu hal-hal basic lah ya. Kalau terima kasih udah belanja atau support udah biasa. Yang ketiga, personalisasi pesan. Nah, seringkali kita ini terjebak di mesin. Ya, kita tuh semuanya auto text, broadcast. Akhirnya orang merasa tidak spesial. Padahal yang bikin orang loyal itu karena spesial. Kenapa orang suka beli Starbucks? Karena ada namanya di Starbucks. Ya dipanggil namanya gitu. Kita seru tuh lo masuk rumah makan. Halo Mas Awan. Kenal gue dia nih. Gitu kan kita seneng gitu digituin ya. Dipanggil. Personalisasi pesan. Yang keempat, berikan informasi tambahan yang bermanfaat. Jadi, Bu, tipsnya kayak gini. Nanti kalau minumnya kayak gini. Nah, kita kasih informasi yang lebih. Ajukan pertanyaan untuk umpan balik. Bu, gimana Bu? Udah seminggu nih. Udah dikonsumsi atau belum? Udah dipakai atau belum? Gimana khasiatnya? Nah, tentu itu pertanyaannya ada yang pertanyaan lebih smart ya. Nah, terus kalau perlu, agendakan tindak lanjut. Bu, nanti misalnya kita COD nih di rumahnya. Bu, nanti seminggu lagi saya kesini ya. Saya tanya perkembangannya gimana. Itu orang seneng banget. Apalagi orang-orang di daerah. Kalau di kota mungkin orang-orang privasi agak aneh, agak ngapain lu kesini lagi gitu. Tapi mungkin telepon aja lah kalau orang di kota ya. Tapi kalau orang daerah itu seneng banget gitu. Disamperin, kita cuma dengerin curhatannya. Banyak beberapa rekan saya itu follow up itu nggak promosi apapun. Cuma dengerin curhatan. Bahkan ada satu rekan saya itu, mentor saya kebetulan orang Kalimantan, ayahnya itu marketing Bank BRI. Itu follow up customer-nya, mampir di warungnya doang, cuman beli sesuatu. Bu, beli ini ya. Ya Bu, gitu doang itu follow up-nya. Yang penting setor wajah lah ibaratnya gitu ya. Nah, terus ya gini lah, kalau kita follow up-nya kita bicara teknik-tekniknya politikus gitu ya. Nah, ketika kampanye, Anda bisa praktekkan di bis Anda itu. Ya. Nah, manfaatkan teknologi untuk proses follow up. Ya, bisa pakai video call, Zoom, Google Meet, atau mungkin live di TikTok atau apapun gitu ya. Nah, terus jaga konsistensi, ini penting. Ya, jangan sampai cuma sekali dua kali, karena saya tahu ini, ya, agak capek untuk follow up, karena itu bukan kegiatan yang langsung menghasilkan omset. Nah, makanya tadi, end goal-nya apa? Omset atau aset? Kalau aset ya udah lakuin aja. Ya, uang paling sebulan sekali kok. Ya, paling sebulan sekali kok, nggak capek sebenarnya. Tapi tadi, ini riset di Amerika dilakukan sama beberapa perusahaan besar. Sales yang tidak melakukan follow up, itu perusahaannya kehilangan sampai 80% omset. Jadi sales di perusahaan terjadi itu karena follow up. Kebayang ya, kalau kita nggak mau follow up, kita kehilangan potensi 80% omset. Dan capek banget sih nyari pelanggan-pelanggan baru. Itu effortnya beda, butuh biaya lagi. Tapi kalau customer udah ada kan, tinggal say hi aja gitu loh. Bahkan saya di tim saya kita itu edukasi fokusnya gini. Kamu nggak usah punya 100 pembeli. Fokus sama 10-20 pelanggan aja yang belanja tiap bulan. Selesai. Tapi ajarin sama tim-tim kamu. Itu. Nah, yang ke-9 ya, hindari terlalu maksa atau mengganggu. Nah, ini jangan sampai kita banyak nih, kadang saya kesel juga karena sekarang mungkin teknologi canggih. Orang tuh tiba-tiba broadcast gitu. Saya pernah beli apa kan, di broadcastin. Ya, saya bikin itu fine-fine aja ya, cuman agak risih sih. Ada yang risih, ada yang suka, tapi kalau kita sih, kita ya cari yang, ya kalau terpaksa nggak masalah. Ya, tapi hindari bener-bener yang maksain banget.
Udah broadcast sehari 3 kali. Broadcast nih promo, di bawahnya jadi beli Kak. Wah, kan kayak ditagih utang ya. Nah, dan terakhir tetap profesional dalam komunikasi. Pentingnya ilmu people skill adalah komunikasi. Ya, ini tips-tips follow up ya, teman-teman. Nah, ini sepertinya udah terakhir ya. Oke, teman-teman, saya nggak tahu ini ada tanya jawab apa enggak, cuman saya akhiri dengan satu ini ya, ini saya nggak tahu ya Anda kenal siapa enggak apa foto ini, tapi kalau orang-orang yang suka baca buku, apalagi marketing, selling, bisnis, mungkin nggak asing dengan cerita satu sosok ini. Ini namanya beliau, itu bagian tidak tahu namanya Joe Girard. Saya nggak tahu pronunciation benar apa enggak. Ini Joe Girard. Ini dia punya saat ini dia punya julukan itu salesman terbaik sepanjang masa. Gila ya. Anda punya salesman terbaik sepanjang masa. Dia ini adalah seorang sales mobil di Amerika. Dia bisa selama karirnya ya dari tahun 63 sampai 78 itu berapa tahun? Mungkin 63 78 mungkin berapa belas tahun ya. Dia bisa closing 13.001 mobil. Ya, bukan masker ya. Bukan, ini mobil. Bahkan artinya per bulan dia bisa closing 72 mobil. Itu pencapaian sales dalam setahun, dia capai dalam sebulan. Nah, gimana caranya dia ini bisa sekeren itu? Jadi, beliau ini pertama ya, benar-benar tekun dalam, jadi wiraniaga, dia itu benar-benar tekun dalam profesinya, dedikasinya luar biasa, sampai-sampai ini beliau ini bisa dikatakan jarang banget aktivitasnya di luar kerjaannya. Memang agak tidak ideal ya, sekarang kan eranya work-life balance gitu ya. Cuman kalau seorang pebisnis nih nggak ada work-life balance karena your business is your life gitu kalau bisnis kan. Nggak ada balance-balancean kita. Balance-nya nanti kalau udah punya aset gitu bisa menikmati hidup passive income. Nah, Joe Girard ini sampai dia itu pemikiran itu pelanggan prioritas utama. Dia pastiin semua pelanggan itu nyaman dengan dia sampai dia tuh rela berkorban sampai buat melaktir calon pelanggannya itu makan malam, minum wine kalau di Amerika gitu ya. Kalau kita mungkin diajak ngopi lah gitu. Bahkan kalau ada kayak servis itu dia cepat tanggap banget. Bahkan nggak sedikit, dia tuh rutin setiap tahun ngadain pesta barbecue di rumahnya. Dia ngundang rekan-rekan satu departemennya yang fokus di layanan after sales untuk buat mastiin pelanggannya diperlakukan dengan baik. Gila banget. Ya, bahkan ada satu cerita beliau itu, jadi ketika ada suami istri nih mau beli mobil, disambut tuh. Halo, selamat datang, welcome, come to my office. Kalau dia bawa anak, di tempatnya dia sudah ada tempat permainan anak. Langsung nih. Belum nanya apapun, dikasih bingkisan. Ya, this is for you. Langsung dikasih bingkisan. Orang kaya sih, baru datang, anaknya dikasih, biar nggak ganggu orang tuanya di tempat permainan, langsung dikasih bingkisan. Nah, makanya orang-orang yang pernah beli sama dia, pasti rekomendasi, kalau beli mobil sama si Joe aja nih, beli sama Joe aja, top chair pelayanannya. Bahkan, saya pernah dengar cerita, beliau itu, bayangin ya, istri, ini yang udah pernah pembelinya, customernya, ulang tahun nih, ini suaminya ini ulang tahun nih minggu depan. Istrinya ditelepon, halo Bu, gimana kabar? Dengar-dengar suami ulang tahun nih minggu depan. Oh iya, saya hampir lupa. Wah, selamat ulang tahun Bu, semoga gini-gini. Gimana? Udah ada rencana perayaan? Saya ada rekomendasi nih kalau pengen adain perayaan di sini aja. Kalau mau saya bantu nih untuk bookingnya. Nanti saya bantu untuk pencapaiannya. Kebayang nggak sih? Itu nggak ada hubungannya sama sales, nggak ada hubungan sama mobil. Tapi sekuat itulah beliau bisa membangun sama customer-nya. Nah, kita nggak usah 100% saklek kayak Joe ini kan. Pertanyaannya gini, apa kita udah 10%-nya gitu? Kalau kita belum 10%-nya aja, ya elah jangankan 13.000 mobil ya. Jangan sampai satu mobil aja nggak kejual gitu selama 13 tahun. Nah, jadi ini pentingnya, ini saya belajar banyak dari sosok ini ya, bagaimana kita treat customer bukan sebagai pembeli tapi sebagai manusia. Jadi mereka tuh jadi teman kita, jadi inner circle kita pada akhirnya. Gitu. Oke. Teman-teman, mungkin itu sedikit yang nilai tambah atau value yang bisa share sama teman-teman malam hari ini. Mungkin ada Q&A, ada tanya jawab ya. Kalau ada mungkin ya nggak usah. Tapi saya perlu disclaimer dulu ya. Ini kalau
apa yang saya sampaikan itu analisa saya atau pengalaman saya, bukan sebuah kebenaran mutlak atau hal baku. Jadi semua kembali sama menyesuaikan kondisi Anda gitu ya. Oke, mungkin itu. Iya Kak, terima kasih Kak Awan. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab bisa langsung ini via chat di kolom komentar atau langsung on mic saja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Kak. Kak balik 2910 langsung on mic aja. Oke, izin bertanya ya Kakak ya. Di sini kan kakaknya itu jual apa itu tadi? Susu herbal apa bukan? Ya. Apa vitamin? Nah, itu kan strateginya beda seperti kita jualan hijab ya Kak. Nah, itu bagaimana caranya agar seumpama kita bisnis hijab. Nah, hijab itu di Indonesia juga kan masih banyak kan? Bukan masih banyak, udah banyak. Ya. Nah, itu caranya biar bisa berjalan tuh gimana Kak? Dengan cara apa gitu? Oke, ini teman-teman saya banyak juga sih yang jualan hijab ya. Dan saya jujur aja ya, ini industri fashion itu asing banget tuh bagi saya. Karena pertama saya nggak berkecimpung di situ. Yang kedua, mungkin karena saya nggak punya kenalan yang berhasil di industri itu ya. Jadi cuman kalau penerapannya gimana, mungkin apa ya gini. Pertanyaan pertama kembali ke tadi, ideal customer. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau di tahun hijab? Tidak mungkin semua orang yang pakai jilbab dong, ya kan? Pasti ada mungkin. Oh iya, sorry. Ini mungkin itu pertama ideal customer ya. Ideal customernya siapa yang mau ditawarin? Niche spesifik gitu. Mungkin jilbabnya ibu-ibu misalnya gitu. Jilbabnya cewek-cewek muda yang kurus misalnya gitu kan. Tapi ini ya pemikiran gila saya aja ya. Ini nggak harus diterapin, tapi namanya kan kita brainstorming ya. Mudah-mudahan kepake. Kalau enggak ya kan kita harus inovasi dan berkreasi gitu. Tapi di industri, kalau katanya Panji Pragiwaksono ini keren banget kalau saya bilang ya. Dia bilang sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Jadi kuncinya adalah pembedanya. Ya, pembedanya. Yang bikin beda tuh apa? Jilbab atau produk teman-teman di sini gitu. Kalau udah banyak gitu, udah banyak sekali. Bedanya apa? Ya, mungkin bedanya itu dan itu akar ya bukan apa. Kita sih bisa bikin beda sebenarnya. Tapi pada akhirnya yang butuh itu siapa? Yang butuh siapa? Itu cari tahu dulu tuh. Kembali ke ideal customer tadi, yang butuh siapa? Terus masalahnya apa nih? Karena kan sekedar jilbab aja tadi memang udah terlalu banyak yang jual gitu. Cuman terlalu banyak yang jual berarti kan ada yang banyak yang butuh. Cuman yang apa ya? Masalahnya tuh orang tuh apa? Mungkin pakai jilbabnya kepanasan kah, kekecilan atau kebesaran gitu ya. Nah, itu masalahnya apa? Terus bikinin atau enggak kalau apa mungkin custom jilbab misalnya gitu kan, pesan dulu PO dulu baru ini atau macam-macam. Dan ini harus diuji coba ya. Dan saya akui pasti capek banget. Uji coba, try and error, ruginya tuh, waduh itu gak gampang. Cuman kalau pasrah juga nggak ada solusi kan, nggak ada solusi gitu. Jadi tadi Mbak Malik ya, Mbak Malik. Jadi tadi kembali, jadi kita tarik dulu nih. Yang butuh siapa? Kita mau jual ke orang kayak apa? Gitu. Ya kalau dan mungkin recommended baca bukunya Pak Tung Desem tadi ya, atau ada buku satu lagi namanya itu yang saya lupa judulnya, dia bahas tentang Blue Ocean sama Red Ocean. Jadi jualan barang yang banyak, terus kita bisa, jadi orang udah banyak nih yang jual nih, kita ikutan. Atau cari barang yang jarang dijual, tapi kita bisa bangun marketnya. Gitu. Nah, cuman tadi produk versus market. Ini saya belajar dari Denny Santoso gitu ya. Yang kita fokusin bukan produknya, marketnya. Gitu ya. Siapa yang mau beli? Itu dulu yang harus dijawab. Jadi bukan barangnya dulu. Saya siap nih, es buah. Siang-siang saya jual. Lah orang pada puasa. Siapa yang beli? Gitu. Tapi bisa jadi saya personalisasi. Es buah spesial buat orang yang haid. Nah,
Spesifik dong. Kalau kayak gitu kan bisa spesifik. Jadi lu mau nawarin siapa? Itu dulu. Kalau itu belum bisa terjawab, ya ke belakangnya bakal susah. Ideal customer-nya dulu, ya. Semoga bisa menjawab. Tapi lebih bagus sih, Mbak Malik ini cari memang orang-orang yang sudah berkecimpung atau mungkin yang udah punya bisnis gede, terus pelajarin. Itu udah. Kalau saya tuh teknik ATM tuh udah paling oke lah. Amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, cuman susahnya zaman sekarang, kadang resep nggak ditunjukin di luar, itu dia. Makanya harus PDKT. Makanya people skill untuk bangun networking itu bukan cuman untuk pebisnis atau orang udah kerja, kadang buat kita pebisnis butuh kan? Senggol gitu ya. Misalnya kita ketemu, halo Mbak, gimana? Udah deket-deket Bu, kira apa nih solusinya nih? Dia akhirnya dibocorin kan, lumayan. Semoga itu bisa membantu ya. Nah itu Kak, bagaimana cara kita PDKT sama orang yang sudah bisnisnya jalan, begitu Kak? Masuk di circle-nya, kenalan sama karyawannya, ajak kenalan sama karyawan, terus kita ada karyawannya itu, jadi masuk di circle-circle-nya. Jadi masuk di circle-nya. Atau enggak gini, fokus kita gedein, jadi gini, banyak nanya sama Mas, gimana kita bergaul sama orang-orang udah gede banget. Ya kita harus jadi orang besar. Ya iya, maksudnya masuk ke circle-nya itu loh. Kan pasti ada perkenalan dari mana, dari ini gitu kan. Baca buku How to Win a Friend and Influence People. Caranya ada di situ. Karangan karangan Dale Carnegie. Gitu. Jadi fokusnya jangan dapat orangnya. Jadi jangan mikir caranya. Itu seni soalnya. Kenal sama orang itu seni. Jadi saya dulu tipikal orang nggak bisa kenal sama orang. Belas nyapa orang aja nggak berani. Itu saya dulu. Masalahnya saya bangun di bisnis dan marketing kan. Jadi nggak mungkin saya nggak kenalan sama orang. Gitu. Jangankan kenalan sama cewek, saya nyapa cowok aja dulu nggak berani gitu. DM saya waktu itu, sekarang tuh parah banget. Saya buat, ini manusia apa yang DM nih ya? Tapi ketika saya belajar seni untuk membangun hubungan itu, ya, atau cari orang yang jago bina hubungan, bermitra sama dia. Tapi kalau saya sih kita itu bisa dipelajari kok keterampilannya. Itu buku recommended ya. Ini teman-teman bisa cari nih bukunya itu. Ini bahasa Indonesia, tenang aja. Ini buku ditulis tahun 90-an, bahkan penulisnya sekarang udah nggak ada, tapi bahkan sudah ada, sekarang beliau itu udah punya institut. Jadi institut untuk membangun hubungan How to Win a Friend and Influence People. Ini penulisnya Dale Carnegie. Bagus. Itu buku yang bikin saya berani dan punya skill membangun hubungan. Gitu. Ya. Jadi kan nggak tiba-tiba kita ke warung, ke butiknya, halo Mbak, yang punya mana? Nah, bisa ketemu. Nggak mungkin, nggak kayak gitu kan caranya kan. Kayak gitu. Ada seninya. Gitu. Ada seni itu mudah kok dilatih. Mudah dilatih. Itu ya. Oke, semoga nonton. Mbak Malik. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak Malik dan Kak Awas sudah menjawab pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk satu penanya lagi? Halo Kak. Iya, halo. Halo Kak Yani. Izin bertanya Kak. Silahkan. Ini mau tanya, kalau misalkan kita sudah ada banyak customer membeli suatu produk, lalu kita mau menawarkan produk yang berbeda, bagaimana cara yang benar menawarkan seperti apa gitu Kak? Langsung to the point aja atau bagaimana gitu Kak? Baiknya gitu Kak. Kalau misalkan kita udah punya customer tapi misalkan mau menawarkan produk yang berbeda gitu Kak. Kembali ya tadi ya, apakah produk yang berbeda itu apa nih gini? Sebenarnya gampangnya sih langsung tawarin aja udah gitu ya. Yang beli enggak kan sederhana itu aja. Ya kita lempar ini aja, lempar jaring aja, lempar pancingan aja.
yang beli enggak. Cuman kalau pengen, bukan cara yang bener ya, maksudnya kalau pengen bisa optimal, kita tarik tadi ideal customer-nya apa? Apakah orang yang udah beli produk satu kita juga butuh produk baru kita, gitu. Nah, kalau memang kayaknya mereka butuh deh, karena ini pelengkapnya gitu. Nah, bisa tuh kalau saya, kalau udah memang ini kalau pemikiran saya pribadi ya, kalau emang itu udah bagus ya langsung ditawarin aja. Tapi tadi kembali, apakah dia butuh? Kalau ini produknya terlalu jauh berbeda, ya harus ditarik lagi, berarti promosi ulang lagi, atau daripada kita kayak tapi kalau saya mungkin orangnya nggak mau ribet ya, karena kalau saya punya customer nih, itu hubungannya udah baik, jadi mau saya tawarin apa aja dia iya aja gitu. Bahkan kita mau nawarin dia nggak butuh, beli juga gitu, karena kita nggak bikin jarak antara kita dan customer. Ya, tapi kalau kita karena udah ada jarak, agak susah memang sih ya, atau mungkin bisa dipresentasi dulu, atau enggak kita pakai teknik-teknik bisnis pada umumnya ya, kayak kita bikin promo dulu atau PO dulu. Ya tentunya itu nanti menyesuaikan. Cuman gini, jangan takut ngambil keputusan yang salah ketika kita dalam sebuah bisnis ya. Memang resikonya gede, saya tahu. Nah, cuman tadi kembali yang kita ini berhubungan sama manusia, kok customer juga manusia. Makanya kalau mereka butuh, mereka pasti beli. Nah, jadi fokusnya itu tanya dulu nih sama diri sendiri, apakah customer ini udah termasuk customer yang cukup loyal, atau jangan sampai dia cuma beli sekali doang. Kan orang yang beli sekali sama orang yang beli 10 kali itu beda level kesadarannya sama kita gitu, hubungannya. Nah, ini produknya ini ya tadi kembali, ideal customer buat produk baru kita ini siapa? Orang yang udah kita jadi customer kita kan? Ya jangan sampai orang yang punya misalnya nih orang motor Honda nih, dia pakai motor Honda, terus ditawarin olinya Honda, nyambung. Tapi kalau dia punya motor Honda, tiba-tiba ditawarin donat Honda, agak nggak nyambung kan, kok Honda ada donatnya ya. Gitu. Ya ini agak kurang tepat ya, kalau ini saya nggak bisa jawab dengan ini ya, karena saya mungkin orangnya, karena produk saya mungkin kualitas selaras, mungkin lebih tepatnya didiskusikan sama customernya. Jadi jangan ragu buat ajak diskusi customer. Bu, saya ada barang bagus nih, menurut Ibu kira-kira pada butuh nggak ya, orang udah beli barang kemarin. Jadi teman terbaik kita untuk menentukan konsep marketing, kadang bukan tim marketing kita sendiri, tapi customer kita, karena mereka yang beli gitu. Jadi coba diajak ngobrol aja customer, atau ada yang survei, wawancara gitu. Nanti akhirnya kita tahu nih, oh mereka butuhnya ini, oh mereka cocoknya gini gitu. Semoga bisa menjawab. Ya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Yani dan Kak Awan sudah menjawabnya. Ini ada satu penanya lagi dari Kak Malik lagi. Silakan Kak. Iya, mau tanya lagi Kak, boleh? Iya, silakan. Baik, ini berhubungan dengan produk baru ya Kak ya. Di sini kan dari aku sendiri dan teman-teman itu membuat sunlight. Nah, itu di pemasaran lingkungan sekitar itu belum terlalu berjalan. Nah, tapi ingin mencoba untuk masuk ke dunia digital kayak marketplace Facebook, Instagram, tapi dari situ kita masih bingung gimana caranya agar bisa terjual dan uang bisa mutar buat iklan, buat inilah itulah gitu. Bagaimana Kak untuk solusinya dan kita harus ngapain gitu? Oke Mbak Malik, ini pertanyaannya bagus ya, keren banget. Cuman sepertinya pertanyaannya nggak bisa dijawab dalam 5 menit nih. Ini harus training 2 minggu. Karena tidak sesederhana itu jawabannya. Tapi kalau boleh saran, kan banyak sekarang itu yang terjebak ketika mau online itu, wah aku pengen nambah follower nih, biar kalau followernya rame, yang beli rame. Itu omong kosong gitu ya. Nggak juga, views banyak nggak jamin follower banyak nggak jamin omset. Itu 2 hal yang berbeda. Nah tadi kemarin yang mau beli nih
barang kita nih siapa. Nah, kontennya arahnya ke situ, ya. Nah, kalau saya sih arahnya ke media sosial, konten pasti, karena itu satu-satunya teknik promosi yang tidak butuh uang, ya. Konten karena organik, jadi mulai dengan organik. Ya, cuman end goalnya nanti bukan jadi. Kalau saya itu penganut orang-orang yang media sosial itu cuma bahan untuk generate leads. Jadi kita ngumpulin, kita nggak jualan di media sosial. Ya, kalau ada yang beli, kita siapin. Tapi jualannya nggak di situ. Jualannya adalah di dalam kolam yang kita udah sediakan. Contohnya kita bikin komunitas. Nah, kita jualan di situ. Jadi orang ikut komunitas, kita kasih value di situ, kasih tip dan lain baru situ. Agak lama, tapi loyal. Karena udah jadi bagian inner circle kita. Ya, dibanding orang jualan, kalau orang kita jual di media sosial, ya orang cuma beli sekali. Ya, dia nggak jadi kolam kita. Nah, itu belajarnya di mana? Itu ilmunya Pak Denny Santoso, Coach Denny Santoso, namanya List Building Mastery. Itu ada bukunya. Carinya Denny Santoso. Ya, pasti kalau orang pebisnis pasti kenal sih ya, kalau digital marketing pasti tahu sih siapa beliau ya. Namanya Denny Santoso. Itu saya udah beli 2 bukunya, Content Creator Black Book sama List Building Mastery ya. Saya nggak ngendorse ya karena saya bukan afiliatornya, cuman itu buku yang cukup membuka pikiran saya tentang dunia digital. Ya, karena saya pernah ikut seminarnya pasti beliau di Jogja dan beliau cukup apa ya? Karena beliau udah punya platform juga yang membantu dan udah banyak murid-muridnya yang cukup berhasil ya. Silakan di itu. Namanya List Building Mastery. Denny Santoso. Jadi ada bukunya, ada trainingnya juga, tapi kalau trainingnya agak mahal ya. Namanya apa Kak? Udah di ini ya. Terima kasih ya. So, ya, kalau bukunya kalau nggak salah paling berapa 200 atau 100.000. Kalau trainingnya 8 juta soalnya. Tinggal pilih yang mana deh. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, untuk ini saya. Terima kasih Kak. Ya, kawan. Untuk mempersingkat waktu nih, karena udah mendekati jam 9, dan sesi pertanyaan sudah ditutup juga, akan saya bacakan juga kesimpulan yang dapat kita peroleh dari acara webinar ini. Sebelumnya jangan keluar dulu, nanti akan ada link sertifikat acara webinar ini. Nanti akan ada mengisi G-Form juga, dan ada sesi foto juga. Ya, teman-teman jangan keluar dulu di room ini. Rangkuman yang bisa kami dapatkan dari webinar ini salah satunya adalah yang Kak Awan jelaskan mengenai membangun komunikasi yang baik dengan customer secara action, langsung untuk membangun hubungan loyalitas dengan customer. Terus setelah membangun hubungan itu dengan cara pertama kita menentukan target dulu. Target kita itu siapa? Terus jadi setelah kita menentukan target, kita tahu nih produk kita tuh mau dibawa kemana gitu. Setelah itu, setelah memulai target, kita jadi tahu juga apa sih yang harus kita lakuin untuk memberikan pelayanan apa yang kita berikan untuk customer, untuk membangun sebuah loyalitas dari kayak gitu. Dan selanjutnya saya juga akan membacakan ringkasan jawaban dari para penanya, salah satunya dari Kak Malik, bagaimana cara menarik pelanggan. Itu sendiri jawabannya dari Kak Awan adalah kita harus menentukan target itu sendiri. Kembali lagi ke target. Setelah itu bagaimana cara kita untuk masuk ke circle-circle yang sebagai contoh tadi yang ditanyakan, kita harus menjalin komunikasi terlebih dahulu melalui orang-orang yang ada di balik perusahaan itu. Setelah itu
ada pertanyaan lagi dari Kak Yani mengenai bagaimana cara menawarkan barang yang berbeda. Yang pertama tuh jangan takut untuk mengambil keputusan, terus membangun kesadaran mengenai produk kita. Apa sih yang membedakan produk kita dari produk yang lain? Terus jangan ragu juga untuk menjalin hubungan dengan customer seperti apa sih yang mereka butuhin kayak gitu. Untuk penanya terakhir, Kamalik juga bagaimana cara menarik customer itu sendiri di media sosial adalah kita harus tahu juga targetnya. Setelah itu kita mau dibawa kemana nih konten kita gitu. Sebelum kita tutup, saya selaku MC dari acara webinar ini, mari bisa on cam teman-teman untuk lanjut ke sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Ayo Kak Yani, Kak Fat, Muhammad, terus Kak Dia, Kak Dermawan, ayo. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Bentar. Ini ada yang baru buka kamera, Kasya. Satu lagi, ayo. Kita banyak sesi foto nanti bisa diupload di media sosial. Ya, terima kasih. Untuk linknya, untuk link rekamannya akan dibagikan setelah acara ini ya, Kak. Di kolom komentar. Mbak. Iya, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di acara webinar kali ini, dan terima kasih banyak untuk kawan sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara webinar ini. Sebelum kita tutup, saya selaku moderator pemandu acara webinar kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata ya, dan kesalahan teknis yang terjadi dan kurang berkenan untuk kakak-kakak sekalian. Semoga teman-teman nggak kapok-kapok untuk ikut webinar di Juragan COD dan pantau terus media sosial kita karena banyak sekali program-program dan acara-acara yang akan kita lakukan bersama. Sekian dari saya selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah semua. Jangan lupa isi GFrom ya.
Sebentar ya Kak, ini masih OTW. Data WA. Mau dikirim ke kalau pokoknya ini simple messages. Untuk linknya udah ada di kolom komentar ya teman-teman, bisa langsung diisi. Untuk link untuk feedbacknya juga dari kalian semua mengenai webinar ini. Setelah mengisi link yang terkirim di kolom komentar, itu akan mendapatkan rekaman dari webinar ini serta sertifikatnya. Jadi, ayo buruan diisi. Ya,